Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini baru ada 6 orang ya yang gabung. Dari 80 kelas E. Kita di kelas E ini kita santai saja ya, hanya beberapa orang. Yang penting tiap minggu lah ada ketemu lah dengan saya. Bisa kalian kangen jadi waktu untuk ketemu. Ya kalaupun mau gabung dalam beberapa pertemuan nanti kayak minggu lalu ya silakan ya untuk mau gabung ke kelas lain, tinggal konfirmasi aja. Walaupun memang harus bertemu langsung kelas khusus kelas E, oke saya siap-siap saja. Oke, untuk materi kan kelas lain sudah banyak yang mengupload ya, atau mungkin Anda sudah menyimak beberapa lihat di beberapa media yang sedang viral hari ini tentang mata kuliah materi kita ya di kelompok 3 sebenarnya. Silakan apakah bagaimana mau bertanya materi atau mau bertanya yang lain silakanlah. Izin bertanya Pak, sebenarnya diskusi saja Pak, bagaimana Pak? Ya, mangga sok. Ingin berdiskusi dengan Bapak dan juga teman-teman mengenai seperti yang saya tadi setelah menonton video dari kelas A dengan membawakan isu yang salah satunya adalah presiden yang akan menjabat 3 periode dan perubahan terhadap konstitusi atau amandemen terhadap konstitusi yang memuat pasal tentang masa jabatan. Nah, sebenarnya kan Pak kalau misalkan si konstitusi tersebut diubah, seperti sifatnya konstitusi akan mengikuti zaman jadi bisa berubah. Nah, ketika konstitusi mengalami amandemen, apakah itu berpengaruh terhadap GBHN yang telah dibuat Pak? Oke, mengenai GBHN, memang sekarang masih ada GBHN? Tadi saya sempat menonton dari sumber diskusi Ya. Kata Najwa. Tadi sempat gencar-gencarnya diperhatikan bahwa GBHN akan kembali istilahnya kembali dibangun kembali dengan adanya isu dari ini Pak. Nah itu Apa itu GBHN seperti coba? garis Apa itu besar haluan GBHN? negara. Garis besar haluan negara ya. Memang ini pernah terjadi di era Orde Baru ya. Salah satu misi Orde Baru sebenarnya kan ingin menjalankan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang murni dan konsekuen ya. Dan memang pada masa Orde Baru, kalau kita berbicara konstitusi ya, masih ingat nggak di kita pernah ada berapa kali konstitusi di Indonesia? Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia apa saja? Konstitusi RIS, lalu Undang-Undang 1955, terus apalagi ya Haji, barangkali tahu Haji. Lupa aku. Oke, sini ya, bisa oleh Anda lihat lah. Contekan di sini. Nah, kita pernah mengalami pertama kali kita merdeka tahun 45 ya, berlaku Undang-Undang Dasar sampai tahun 49. Ya. Ini yang disahkan oleh PPKI yang di mata kuliah Pancasila, masih ingat ya? Yang disahkan tanggal 18 Agustus. Namun karena ada gangguan-gangguan yang tentang agresi militer dan sebagainya, akhirnya kita mengubah bentuk negara. Nanti juga ini akan berkaitan dengan materi minggu depan negara ya. Kita dari negara kesatuan pernah menjadi negara serikat nih. Karena berubah juga undang-undang dasarnya atau konstitusinya. Ini namanya konstitusi RIS. Jadi bentuk negaranya serikat ya atau federasi. Ini yang kedua berlaku. Ini cuma setahun ya, kurang ya. 27 sampai ya cuma 9 bulan kurang lebih. Kita kembali lagi ke undang-undang ke NKRI tahun 50 nih. Tapi yang berlaku UUDS berarti 1 2 3. UUDS berlangsung selama 9 tahun ya sampai 59. Dan dikembalikan lagi menjadi Undang-Undang 45 tahun 59, 5 Juli 59 oleh Orde Lama oleh Bung Karno sampai tahun 99. Ini kita menggunakan Undang-Undang Dasar yang asli berarti ya. Yang di sini sama nih.
Dan tahun 99 sampai sekarang kita menggunakan Undang-Undang Dasar yang amandemen. Ini lihat ada 4 kali amandemen ya. Ini dirubah total menjadi 4 kali amandemen. Nah ini yang dilihat bedanya ya. Gambaran singkatnya di sini Anda bisa melihat. Ini ketika gambaran ketatanegaraan kita di era Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Berarti yang ini, yang atas. Orde lama, Orde baru ini yang digunakan. Soekarno dari 5 Juli 59 sampai 11 Maret 66 menggunakan sistem yang ini. Tetapi kan Bung Karno yang dibahas juga oleh kelompok Hasbi minggu lalu kan sama sekali tidak diterapkan karena memang selama Orde lama jelas menggunakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Soeharto masih yang ini, ya, Orde Baru selama 32 tahun. Nah ini, masih yang ini. Dipilih kan presiden ya, Soeharto presiden nih. Ini sebenarnya sama dengan DPR, dengan BPK, dengan DPA, dengan MA. Tapi ada lembaga tertinggi dulu itu namanya MPR. Karena kenapa MPR lembaga tertinggi? Karena yang memilih presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Anda masih ingat poin pertama dari konstitusi ya? Adanya konstitusi atau di kita undang-undang dasar itu untuk membatasi masa jabatan presiden atau kekuasaan lah. Orde lama kenapa diangkat menjadi oleh MPR seumur hidup? Itu jelas pelanggaran. Nah, Orde Baru ternyata juga lama, cuma katanya untuk membatasi kekuasaan. Kok Soeharto sampai 32 tahun menjadi penguasa, menjadi presiden. Kalau tidak diturun di demo ya tahun 98 mungkin akan tetap menjadi presiden sampai 2003 ya. Itu Pak Harto kasusnya. Itulah kenapa setelah Pak Harto runtuh Orde Baru adanya amandemen ini ya. Amandemen Undang-Undang 45. Sebenarnya kan yang bermasalah di Undang-Undang Dasar yang asli itu karena pasal tentang masa jabatan presiden ya yang menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih lagi atau kembali. Ini yang berlaku oleh di zaman Soeharto. Jadi GBHN itu memang sudah ada ya cara-cara bernegara. Bahkan tiap periode Pak Harto, periode pertama dia mau ngapain itu ada. Ya. Ada repelita diterjemahkan lagi rencana pembangunan 5 tahun. Ya. Jadi sebenarnya lebih sistematis zaman Orde Baru itu ya. Tapi mungkin demokrasi hilang gitu kan karena tidak ada unsur demokrasi yang sehat zaman Pak Harto itu. Tapi rencana pembangunan negara tertata dengan rapi. Positifnya, negatifnya ini Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun tanpa adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Itu jadi multi tafsir istilahnya ini. Multi interpretasi. Jadi bisa disalahgunakan oleh presiden untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena dapat dipilih beberapa kali. Itulah kenapa di Undang-Undang Dasar yang di amandemen ya, itu, ya, kenapa ada amandemen ini nih? Kita lihat di ada reformasi kan sebelum, nah nih ada 6 tuntutan reformasi. Jadi Soeharto dan kroninya ini tidak berhasil. Ini mungkin ada dibahas nanti di bab hukum ya. Amandemen udah kan ini dilaksanakan. Dwi fungsi ABRI sekarang tidak ada lagi ABRI, ya, dipecahkan ada polisi, TNI ya atau TNI Polri sekarang istilahnya. Dulu kan bergabung. Bahkan ABRI itu masuk ke MPR ya karena ada wakilnya di MPR. Sekarang kan tidak boleh ya. TNI, tentara aktif maupun polisi aktif langsung menjadi anggota MPR. Kalaupun mau dia harus mundur dan menjadi anggota partai politik kalau mau berpolitik. Ini OTDA ya nih otonomi daerah juga ini dapat dibahas juga sebenarnya di kelompok minggu depan dibahas di bab negara ya. Karena kita negara kesatuan tapi menganut otonomi daerah yang seluas-luasnya. Jadi kayak RIS, kayak negara federasi OTDA ini.
Supremasi hukum ini juga masalah penegakan hukum ya, keadilan hukum, nanti juga ada di bab penegakan hukum. Yang sedang ya ada kala hukum masih bermasalah lah ya dengan banyaknya ketidakadilan, dengan banyaknya juga persoalan-persoalan yang membuat tumpul ke atas, tajam ke bawah katanya. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN ini korupsi ya. Makanya ada KPK, adanya Undang-Undang Tipikor ini buah dari reformasi. Ini salah satunya. Jadi amandemen ini sebenarnya tadi tujuannya untuk membatasi kekuasaan. Sehingga dari amandemen Undang-Undang 45 sekarang inilah yang ada gitu ya. Tidak ada lagi ini bukan ya. Ini sebelum. Nah, ini bawah ini. Sekarang semua lembaga kedudukannya setara ya. MPR tidak lagi memilih presiden, tapi hanya melantik saja. Dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan masa jabatannya yang utamanya dari masa jabatannya supaya ada batasan kekuasaan. Memang sama tetap 5 tahun, tetapi dapat dipilih kembali untuk 1 kali. Kalau sudah 1 kali terpilih berarti nambah lagi 1 ya udah cukup 2 gitu kan. 2 periode istilahnya. Itu sebenarnya alasan kenapa adanya amandemen itu supaya ada batasan kekuasaan yang jelas ya. Pak SBY sudah melaksanakan itu ya. Karena kan dimulai dari Pak SBY. Pemilu langsung dan mempraktekkan ini. Berhasil selama 2 kali kan terpilih Pak SBY. Lalu 2014 kan Pak SBY tidak lagi bisa mencalonkan diri. Nah Pak Jokowi juga sudah 2 kali kan. Sekarang sedang berjalan di periode yang kedua. Jadi kalau misalnya GBHN sekarang mau membuat GBHN hanya untuk kepentingan jangka pendek itu mungkin kurang tepat juga gitu kan, apalagi tentang masa jabatan presiden. Secara historis mungkin itu akan mengganggu juga ya tujuan reformasi yang awalnya membatasi kekuasaan. Secara historis, secara filosofis, secara sosiologis mungkin itu banyak sekali yang menolak gitu kan. Buat apa ada reformasi kalau misalnya tetap pada akhirnya setelah 20 tahun reformasi ada yang mau nambah misalnya kekuasaan. Tapi secara politik itu boleh-boleh saja gitu kan. Karena yang berhak untuk membuat perubahan dari undang-undang dasar itu adalah masih MPR itu kan, mengamandemen ini, lembaga ini gitu kan. Di mana mereka adalah anggota DPR dan anggota DPD gitu. Yang saya sering katakan juga kondisi saat ini mereka mayoritas ya 85% adalah yang memang satu kepentingan dengan kekuasaan presiden di sini. Gitu. Jadi secara politik itu boleh-boleh saja gitu kan. Tapi ingat nanti bagaimana reaksi masyarakat. Karena waktu dulu amandemen yang ini ya, yang direformasi, rakyat itu tidak ada yang menolak adanya amandemen gitu. Jadi mendukung, sama kebutuhannya sama, yaitu butuh amandemen, butuh perubahan dari ketatanegaraan di Indonesia. Jadi semacam ada konsensus lah, bahasa hukumnya konsensus atau referendum. Ada wacana umum lah. Kalau misalnya sekarang ada semacam gini, sekarang sedang marah korupsi. Bagaimana kalau korupsi dihukum mati misalnya? Itu kan opini publik ya. Opini publik di medsos, misalnya di media-media, di kalangan akademisi, di kalangan mahasiswa itu mendukung penuh kalau koruptor dihukum mati misalnya. Lalu buatlah aturan tentang hukuman mati bagi koruptor. Sama ketika dulu seperti ini kan. Ketika dulu supaya dibatasi presiden kekuasaannya. Jadi viral gitu ya. Atau trending lah gitu ya. Jadi trending topik reformasi itulah supaya MPR mengubah masa jabatan presiden gitu lewat amandemen undang-undang. Jadi ketika ini bekerja pun udah bekerja aja, nggak ada yang mendemo gitu. Kalau sekarang ya mungkin kalau tergantung, kalau misalnya sekarang amandemennya untuk 3 periode, dilihat dari peta politik itu sangat kuat kan, peta politik kekuasaan sekarang mayoritas anggota MPR itu mendukung pemerintahan. Tapi lihat di media-media, di kalangan akademisi, di kampus-kampus, misalnya di medsos-medsos, apakah
itu juga sama nggak misalnya bahwa butuh nih kita ini tahun depan Pak Jokowi wajib lagi untuk mencalonkan menjadi presiden, berilah kesempatan satu kali lagi misalnya. Atau seumur hidup angkatlah jadi presiden Pak Jokowi misalnya. Kalau memang menghendaki ya, why not gitu ya. Kalau itu memang, jadi MPR akhirnya dia merasa ada dukungan kuat secara moral dari masyarakat. Tapi kalau hanya untuk kepentingan mereka ya jangan heran kalau nanti misalnya beberapa pihak ternyata memang ketika MPR sedang rapat amandemen akhirnya banyak yang demo misalnya, banyak yang memprotes di berbagai media maupun di manapun ya tempat untuk menyuarakan pendapat. Itu ya kurang lebih mengenai amandemen dan masa jabatan presiden itu bukan hal yang dilarang ya, boleh-boleh saja, secara hukum itu boleh, punya peluang, secara politik juga sangat besar peluangnya, tapi lihat nanti gitu kan, apakah benar enggak bahwa nanti kalau adanya upaya amandemen itu benar-benar merepresentasikan keinginan masyarakat. Ada lagi silakan. Sampai situ dulu ya. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan. Jika Undang-Undang Dasar adalah bentuk konstitusi tertulis, contoh konstitusi yang tidak tertulis itu apa, Pak? Di Indonesia yang tidak tertulis itu ada kebiasaan-kebiasaan ya dari kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Jadi gini, yang namanya konstitusi itu kan mengatur ya urusan kehidupan ketatanegaraan. Makanya yang diatur itu adalah tentang bagaimana masa jabatan presiden kan ya, kedudukan presiden, kedudukan MPR, kedudukan DPR. Yang dimuat itu isinya ada dalam Undang-Undang Dasar 45 kan tentang MPR, DPR, presiden ini kan di sini dimuat. Sementara dalam kehidupan ketatanegaraan itu juga ada beberapa tradisi-tradisi misalnya ketika di MPR ada rapat paripurna MPR ya, dihadiri oleh DPR, dihadiri presiden. Kan ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbiasa dalam lingkungan istana kan, dalam lingkungan gedung-gedung parlemen. Atau setiap tanggal 15 16 Agustus setiap 5 tahun setahun sehari sebelum kemerdekaan, presiden itu biasanya berpidato di hadapan MPR untuk menyampaikan ya semacam evaluasi mungkin kinerja presiden ya, laporan tahunan presiden. Itu kan nggak diatur dalam undang-undang dasar yang tertulis ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu ya. Kalau misalnya ada tamu negara nih, ada DPR, ada presiden, ada MPR, ini gimana posisi duduknya nih, posisi ininya gitu. Itu kan hal-hal yang seremonial mungkin lebih lebih ke sana ya. Kalau yang disebut dengan yang tata tulisnya. Oke, mungkin itu ya kalau yang tata tulis di kita di Indonesia. Tapi kalau yang lebih jelas terukur di mana misalnya efek dari adanya kan undang-undang dasar itu membawahi undang-undang di bawahnya ya. Nah ini. Nah ini. Nah, menempati tempat tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia. Undang-undang dasar. Ini kan sebenarnya mengatur bagaimana jalannya tata negara tadi yang saya uraikan ya. Ada fungsi eksekutif, ada fungsi legislatif, ada fungsi yudikatif. Kalau kita menggunakan trias politika. Katakanlah negara kita kan ada eksekutifnya yang paling diperebutkan, yaitu presiden. Inilah ya, ada pesan konstitusi dari presiden. Yang kebanyakan nanti akan nampak dari apa yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan publiknya atau produk undang-undangnya. Ada undang-undang, ini kan kinerja DPR dan presiden ya, atau PP, Perpu, PP dan sebagainya. Semua ini kan negara penguasa ya, pemerintahan. Semuanya bekerja atas dasar ini kan. Benar enggak bahwa presiden bersamaan dengan yang lainnya itu bekerja sesuai ini kan gitu. Makanya tadi ada yang bertanya, Pak, di kita banyak kasus korupsi ini.
Ada undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja. Ada Perpu Ormas, ada banyak sekali ya aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu DPR maupun presiden. Tapi kok gini kenyataannya gitu. Yang dimuat dalam undang-undang dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, tapi kok praktik undang-undang di bawahnya ternyata banyak sekali undang-undang yang membolehkan misalnya investor masuk ke kita ya. Perusahaan-perusahaan yang harusnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat malah dikuasai oleh asing untuk kemakmuran asing misalnya gitu kan. Kemakmuran mafia, kemakmuran siapapun yang bukan sesuai dengan undang-undang dasar. Berarti ada masalah. Nah, apakah itu pelanggaran terhadap konstitusi? Ya, kalau kita mengacu pada amandemen yang sekarang ya, jika yang dilanggarnya adalah sebatas kebijakan misalnya, Anda nggak puas nih Pak, saya ini nggak puas, ternyata undang-undang KPK misalnya yang baru ya, yang disahkan 2019 akhir kemarin yang menuai sangat banyak kontroversi, bahkan anak STM pun sampai demo ya mengalahkan mahasiswa Madiam, tapi anak STM ikut demo kan gitu, menolak undang-undang KPK. Terlepas dari siapa yang menggerakkan, yang jelas itu pernah sempat ramai gitu. Karena akan melemahkan KPK katanya sebagai lembaga yang dipercaya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu gitu. Boleh gitu. Kita boleh memprotes setelah ketika misalnya, oh kenapa sih DPR, presiden udah di demo, udah diprotes, udah ada audiensi, tetap mengesahkan undang-undang KPK, tetap mengesahkan Omnibus Law. Ya nggak apa-apa ya, terserah mereka lah. Kata presiden ya terserah gue presidennya. Kan gue DPR-nya, kan gue udah dipilih oleh lu waktu pemilu. Kan gue kan wakil lu kan gitu. Kenapa dulu lu pilih gue waktu pemilu kan gitu. Kalau logikanya kan hukum gitu ya. Tapi apapun itu kan tetap aja kan tidak seperti itu juga. Tetap harus ada proses pengawasan dari masyarakat secara langsung ya, stakeholder. Sehingga wajar ada audiensi, ada protes. Tapi hasil akhir itu biarlah mereka yang menentukan mau mendengar atau tidak itu urusan mereka kan yang memiliki kewenangan yaitu DPR dan presiden kalau undang-undang. Nah, sekarang bagaimana caranya setelah disahkan? Ya, kita boleh mengajukan upaya yang konstitusional lagi. Kita gugat aja hasil kerjaan nih kalau ini undang-undangnya Omnibus Law ataupun kan ini di sini posisi kita adukan dengan ini nih. Apakah pekerjaan DPR dan ini setuju atau tidak? Sesuai atau tidak dengan UUD, dengan konstitusi? Kita ajukan ke lembaga yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu banyak ya. Kalau Anda lihat jejak hasil putusan MK misalnya, Anda lihat aja. Apakah itu undang-undang, apakah itu Perpu, apakah itu PP, Perpres, apakah atau Perda di bawah ini, itu banyak yang telah dibatalkan oleh MK. Baik itu secara keseluruhan maupun pasal-pasal yang dalam undang-undang ini yang bertentangan, yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu kan bukti kesalahan presiden ataupun DPR atau negara pemerintah akan terbukti bahwa mereka melanggar konstitusi dari produknya. Tapi sanksinya bukan langsung misalnya. Gara-gara presiden menandatangan Perpu Ormas atau Perpu KPK, Perpu Omnibus Law, lalu ganti Pak Jokowi, ya nggak bisa juga. Cukup hanya dengan ininya saja. Dengan putusan hukumnya saja. Jadi bukan personal jabatannya. Nah kalau dulu ya, kan lain dulu lain sekarang ya. Aku yang dulu juga bukan aku yang sekarang. Nah kalau dulu memang banyak korban ya. Nah ketika yang ini, kalau misalnya presiden ada kesalahan, ada dalam membuat kebijakan ataupun dalam yang membuat tidak puas rakyat, dulu tuh MPR bisa langsung meminta presiden untuk diminta pertanggungjawabannya. Ini korban sampai akhirnya presiden dapat dipecat di tengah-tengah jabatannya atau di impeachment, dimakjulkan. Korban pertama adalah Insinyur Soekarno ya.
di tahun 67, 68 ya, setelah Super Semar, akibat peristiwa G30. Hai, Bung, kamu rapat di hadapan MPR, silakan kamu pertanggungjawabkan ke peristiwa G30. Wah, sudah berpidato Bung Karno bahwa G30 SPKI hanyalah riak kecil dalam samudera katanya. Jadi hanya peristiwa kecil, kata Soekarno. Tidak puaslah anggota MPR, lalu akhirnya dipecatlah Soekarno oleh MPR ya. Digantikan oleh Soeharto. Itulah muncullah Orde Baru. Tapi memang Soeharto sekali lagi walaupun mundur sebelum masa baktinya tidak oleh ini tapi langsung mengundurkan diri. Yang kedua Habibie. Habibie juga padahal secara kinerja Habibie ya dalam hal ya, ekonomi aja ketika Krismon tahun 98 dolar Amerika 16.000 dalam hitungan bulan kan dari 2.000 langsung 16.000. Pas Habibie jadi presiden dia berupaya untuk menyetabilkan ekonomi dulu berhasil sampai 6.000. Tetapi ada yang tidak puas dari anggota MPR saat itu. Ternyata Habibie fokus ke ekonomi, masalah separatisme yaitu Timor Leste ya Timur dibolehkan untuk silakanlah kamu untuk memilih aku atau dia. Kamu mau saya talak atau mau tetap menjadi bagianku misalnya gitu. Akhirnya rakyat Timor Leste menyatakan berpisah ya untuk selamanya dari Indonesia. Akhirnya lepaslah Timor Leste dan dipanggil lagi nih oleh MPR Pak Habibie. Apa yang terjadi? Tidak puas ternyata Habibie karena lepasnya Timor Leste membuat tidak puas MPR. Apa yang terjadi lagi? Ya Habibie akhirnya dipecat lagi oleh MPR, dimajulkan ya. Akhirnya dipoting, sepakat anggota MPR untuk menolak, ditolak kan dulu tuh kalau ditolak pidato pertanggungjawaban ya berarti secara moralitas ya presiden sudah lemah legitimasinya dan mungkin tidak perlu lagi untuk menjadi presiden kalau sudah ditolak ya. Ini nasib kedua dialami oleh Habibie. Tak berhenti di sana ternyata, hai manusia. Di tahun 2001 juga dialami oleh presiden yang keempat, namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Ya. Ada kasus yang cukup ramai juga ya, diduga Gus Dur terlibat kasus Bulog Gate dan Brunei Gate, ada bantuan lah. Ya semacam kasus korupsi. Karena kenapa dulu itu masih seperti itu? Karena memang belum ada amandemen, belum selesai ya, belum ada KPK, belum ada, ya masih menggunakan undang-undang yang lama. Jadi kalau ada kejanggalan dari presiden, maka dapat dipanggil disidang istimewakan oleh MPR. Dikasih memorandum ya. Kalau Gus Dur dulu lebih dramatis, dikasih surat peringatan gitu kan oleh MPR. Sampai pada puncaknya Gus Dur juga sama ya, membuat tidak puas anggota MPR dan akhirnya harus baru 2 tahun menjadi presiden, harus berhenti dari kekuasaannya sebelum 5 tahun. Naiklah Megawati ya. Dari Megawati ya Pak SBY itu relatif husnul khotimah ya gitu. Mengakhiri kekuasaannya, tidak dijatuhkan di tengah-tengah. Jadi gitu, kalau dulu kan seperti itu ya. Jadi kalau sekarang kan kalau misalnya Pak Jokowi baru rumor misalnya tidak langsung bisa dijatuhkan Pak Jokowi ya, tapi mungkin siapa dulu yang menjadi korbannya ataupun lihat dulu kajian aturannya ya, tidak langsung. Apakah sekarang bisa nggak impeachment ke Pak Jokowi misalnya kalau dia melanggar Undang-Undang Dasar? Bisa, tapi kan sekarang lama ya prosesnya. Harus menunggu ya pelanggaran yang sangat berat. Makanya mungkin sekarang apalagi mustahil secara politik mustahil ya. Karena saya bilang anggota MPR-nya pun sudah mayoritas mendukung presiden sekarang gitu kan. Kecuali ya Tuhan berkehendak lain ya dengan karena dulu juga Pak Soeharto kan tidak dengan MPR ataupun dengan cara-cara yang konstitusional, tapi Pak Harto mundur aja gitu kan. Kalau memang ada tekanan yang dirasa perlu untuk mundur gitu kan. Oke, sampai situ ya. Itu apa sih pertanyaannya? Dari Zahra itu? Saya lupa pertanyaannya apa? Bentuk konstitusi tidak tertulis, Pak. Ya udah. Jadi itu ya. Karena kalau yang tertulis itu mengatur hal yang jelas itu kan. Jabatannya berapa tahun itu kan. Bagaimana cara menjabatnya, bagaimana cara bekerjanya gitu.
Jadi kalau yang tertulis itu memang di kita tidak ada kontroversi ya. Karena tidak bisa menggugat misalnya, Pak saya emang nggak setuju nih, kok tiap tanggal 16 sih Pak Presiden pidato di hadapan MPR, kenapa nggak tanggal 10 Mei misalnya, ulang tahun saya gitu kan, yang lebih romantis. Jadi nggak bisa gitu kan, itu sudah kebiasaan kehidupan ketatanegaraan kalau yang tak tertulis. Silakan, Dini mau bertanya? Dini Wulandari atau mau menjawab? Ada lagi? Ada Pak, dari saya lagi boleh Pak? Silakan. Mengenai apakah ada PAN dalam konstitusi tersebut, pasal-pasal yang bersifat kaku dan tidak bisa diamandemen. Oke. Melihat fakta dulu ya, sebelum saya lanjut ke menjawab pertanyaan. Kalau berbicara fakta sejarah kan, jangankan kaku atau tidak kaku ya, namanya juga buatan manusia gitu kan ya. Semulia apapun buatan manusia itu bisa aja ya, yang kaku bisa menjadi tidak kaku atau sebaliknya. Kan saya udah bilang juga sebenarnya minggu lalu ya, jangankan di itu, diganti pun kita kan pernah ya mengganti total undang-undang dasar gitu kan, apalagi hanya mengubah itu. Tapi dalam hal yang sekarang, yang kaku, yang mutlak nggak bisa dirubah sebenarnya tentang bentuk negara ya, yaitu kita tidak bisa mengubah bentuk negara menjadi negara pewayangan misalnya, negara Astina ataupun Amarta gitu ya, negara serikat, federasi. Ya kalau selama mengacu pada undang-undang dasar yang sekarang, yang amandemen. Tapi kalau dirasa memang benar-benar, kok kayaknya negara kesatuan ini nggak cocok banget lah gitu ya. Karena kalau mungkin adalah ini bakal untuk Anda membahas minggu depan. Negara kesatuan ya, bentuk negara kita. Ini dimuat dalam pasal 1 ayat 2 ya. Pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Dasar 45. Secara fakta coba lihat. Malaysia aja yang hanya 2 pulau gitu kan, yang besar itu negara serikat. Ya. Mereka negara bagian federasi. Sabah, Sarawak dan daerah Kuala Lumpur dan yang Asia ya itu yang Johor ya. Tapi kan relatif mereka enjoy kok ya. Mereka bisa hidup mandiri lah setiap daerah. Jadi bebas saja mandiri kan tiap daerahnya. Di Malaysia, di tengah kita. Di kita yang sudah entah berapa pulau, berapa suku, berapa bahasa dipaksa untuk bersatu ya menjadi konsep negara sentralisasi ya. Dan memicu banyak persoalan kan di awal Orde Lama ada pemberontakan GAM ya, ada PRRI Permesta itu kan karena terlalu terpusat. Nah, reformasi sebenarnya pernah kalau tokoh-tokoh Amin Rais ya, seperti Amin Rais, Rias Rasyid yang sempat mengusulkan ya beberapa tokoh itu supaya kita ini jangan kesatuan lah, trauma terhadap Orde Baru, ada wacana untuk dirubah menjadi negara federasi atau serikat Indonesia itu di reformasi supaya daerah itu mengurus masing-masing aja gitu, tidak langsung datang dulu ke pusat lalu nanti dibagi oleh pusat. Tapi tidak berhasil ya kalau mengubah bentuk negara mungkin terlalu sensitif ya. Akhirnya yang terjadi hanyalah mengubah pasal 18 ya dalam Undang-Undang 45 tentang pemerintahan daerah yang dikenal sekarang dengan istilah otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini sebenarnya sudah merupakan wujud negara federasi kita ini. Contohnya misalnya, walaupun tidak banyak daerah, Aceh ya, Yogyakarta, itu kan daerah istimewa, daerah khusus, Papua juga ya. Bahkan tiap daerah kan punya kearifan lokal masing-masing. Di kita itu tidak semua undang-undang berlaku secara nasional ya. Misalnya undang-undang pemilu daerah. Otonomi daerah kan ada pemilu kepala daerah ya. Bupati, wali kota, gubernur itu kan dalam OTBA. Yang udah saya ini juga kan di konten saya udah nonton, konten saya di bab negara kan. Nah, ini bekal di konten terbaru saya di bab minggu depan, ini sudah saya upload di minggu lalu ya, dikasihkan ke Anda. Itu contohnya karena aturan yang mengatakan seperti itu gitu. Coba sekarang misalnya
dalam undang-undang otonomi daerah yang namanya kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih melalui proses pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Ya. Tetapi di Yogyakarta itu tidak ada pilkada gubernur karena Raja Jogja, Paku Alam dan apa sih yang satunya lagi? Sama yang satu mah yang di Sultan Hamengkubuwono, Pak. Ya, dan Paku Alam ya, satu lagi. Kepala. Hamengkubuwono dan Paku Alam itu yang satu menjadi gubernur, yang satu menjadi wakil gubernur secara otomatis gitu kan. Tidak dipilih seperti halnya daerah lain. Kalau di Jakarta di Jawa Barat kan tidak ada misalnya. Atau di Cirebon juga bupati Cirebon langsung menjadi bupati kan tidak, atau wali kota tidak kan gitu. Tapi Jogja seperti itu. Itu kan sudah ada pengecualian ya beberapa daerah. Di Aceh itu sudah ada hukum syariah itu kan. Walaupun di Aceh itu ada pemilu gubernur dan daerah lainnya, tapi kan syaratnya di Aceh harus berdasar hukum syariah ya. Jadi harus beragama Islam, harus ada tes baca tulis Al-Qur'an dulu jadi untuk calon gubernur dan calon kepala daerahnya gitu. Jadi beda gitu kan. Di DKI Jakarta coba, di ibu kota kita itu kan tidak berlaku total ya pilkada, hanya memilih gubernur saja. Tidak ada pemilihan wali kota di DKI gitu. Jadi itu bentuk, apalagi ya yang daerah lain ya, banyak sekali beberapa aturan yang tidak berlaku secara nasional. Ini juga orang yang mengatakan kayak bencong kayak negara kita ini gitu ya. Jadi negara kesatuan tapi rasa serikat gitu kan, karena adanya otonomi daerah. Ya mungkin juga Anda bisa bahas lah minggu depan kalau mau mengkaji otonomi daerah. Kan itu tentang bentuk negara ya. Oke? Ada lagi? Sudah jam 4 nih. Kalau masih kangen sama saya silahkan. Bapak izin bertanya. Silakan, Dini ya? Ya. Jadi kan ini pembahasannya tentang konstitusi. Nah kan konstitusi itu bersifat rigid sama fleksibel. Nah itu tuh perbedaannya tuh apa sih Pak? Terus kan konstitusi rigid dan fleksibel tuh bertolak dari cara perubahannya kan? Gimana tak Pak? Bisa dari cara perubahannya maupun dari konten yang ada dalam undang-undang itu sendiri ya, dalam konstitusi itu sendiri. Ya. Kenapa dikatakan rigid? Karena ini kan menempati tempat paling tinggi ya. Nah ini, karena sumber hukum positif tertinggi. Ya. Jadi memang harus tidak bisa beda dengan undang-undang yang lain kan. Kalau misalnya ada undang-undang pemilu, undang-undang KPK, undang-undang yang lain yang di bawah tadi, yang di bawah undang-undang dasar itu kalau ada mau dirubah kan gampang-gampang aja merubahnya kan. Karena yang bertugas mengubahnya kan hanya 2 lembaga, yaitu DPR dan Presiden kalau yang ini. Ya. Jadi ini tidak walaupun MPR, sekali lagi walaupun MPR punya kewenangan untuk mengubah UUD, tapi kan yang saya bilang tadi kan tidak sembarangan juga. Walaupun secara politik itu kuat, tapi ingat lihat konsensus di masyarakatnya bagaimana nih. Oke lah kita butuh Pak Jokowi misalnya untuk tahun depan. Misalnya kalau masa jabatan. Tapi kan tidak semudah itu gitu kan, dengan mentang-mentang lu Jokowi lover misalnya tiba-tiba gampang aja mengubah undang-undang dasar. Jangankan undang-undang dasar ya, Anda lihat aja. Sudah jelas misalnya kalau undang-undang KPK ini misalnya, ini level undang-undang aja, direvisi dan akhirnya dilemahkan fungsi KPK, maka akan banyak koruptor yang tertawa. Kan terbukti kan sekarang. 3 hari yang lalu itu KPK mengeluarkan SP3 kasus BLBI. Ternyata tidak mudah juga gitu kan, untuk kepentingan tertentu undang-undang saja yang harusnya mudah, kalau ada aspirasi itu bisa, ternyata tidak mudah. Apalagi ini undang-undang dasar, jadi harus rigid gitu kan. Kok aku. Apalagi tadi berkaitan dengan bentuk negara ya.
Karena kita butuh berapa tahun ya, butuh 30 tahun ya, bahkan mungkin 50 tahun lebih kalau dari 45 untuk mengubah kemarin aja yang 4 kali amandemen ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dalam beberapa hal itu karena levelnya undang-undang dasar, jadi memang harus tidak seperti halnya membuat aturan lain kan bisa aja misalnya Anda mengubah aturan kan bisa aja kalau yang lainnya, kalau yang levelnya di bawah kan mudah. Kalau ini jangan enggak mudah gitu kan. Terus yang fleksibelnya yang mana? Ya. Nah, yang dari sifatnya ya. Harus jelas rumusannya, supel, elastis, memuat norma-norma, peraturan hukum positif yang tertinggi. Jadi jangan apa ya, bisa untuk ditafsirkan ya, tapi jelas gitu kan. Jadi jangan sampai seperti halnya aturan tapi tidak bisa dilaksanakan gitu. Jadi kalau misalnya ada tentang masa jabatan presiden misalnya, tata cara pemilihan presiden. Nah nanti bunyi kalimat dari undang-undang dasar itu harus bisa membantu memudahkan untuk diterjemahkan ke dalam undang-undang di bawahnya. Itu yang dimaksud. Jadi norma-norma itu yang mudah gitu kan. Jangan sampai kan apa gini, misalnya gini. Cabang-cabang produksi yang penting gitu kan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Itu kan kalimat undang-undang dasar. Itu kan fleksibel sebenarnya. Bisa langsung dimengerti untuk diterjemahkan ke dalam praktek undang-undang. Baik itu DPR maupun presiden. Walaupun tadi isinya kadang-kadang ya tidak bersumber pada itu ya. Saking fleksibelnya akhirnya ya udah kumaha gue kan gitu. Ya, itu. Jadi dari bahasanya mudah dimengerti kayak gitu kan. Mudah untuk ditafsirkan ke dalam bentuk undang-undang. Jadi bukan bahasa apa ya? Kayak bahasa yang kayak bahasanya Khalil Gibran itu kan ya. Aku berlari tiap tengah hari di tengah-tengah hutan misalnya kan itu nggak bisa diterjemahkan ke dalam beberapa ini. Jadi bukan kalimat sastra gitu ya, undang-undang dasar, tapi kalimat-kalimat normatif hukum yang bisa diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih praktis gitu. Itu yang maksud dengan itu ya. Silakan ada yang mau lagi? Nabila? Tentang apa Nabila? Atis? Lutfi? Ya? Ananda? Sophia? Jahra? Ini Rupa Kasepna? Hasbi? Oke lah, itulah ya. Kita bisa lanjutlah di minggu depan ya. Baik Pak, baik. Kita masih banyak waktu lah untuk saling bertemu tiap minggu. Ya kan hanya seminggu lah kita tidak bertemu. Jadi jangan coba-cobalah. Kalau memang tidak bisa melupakan saya, jangan coba-coba untuk melupakan saya. Bisa berat gitu ya. Jadi biasa-biasa aja. Oke, itu dulu ya dari saya. Karena kita sedikit jadi bisa lebih santai ya dalam perkuliahannya. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto dulu. Bapak. Ya, Makasih. sesi foto dulu. Terima kasih, Pak. Sesi foto udah belum? Hasbi. Ya, 1, 2, 3. Sip, sudah. Terima kasih, Pak.